مرحبا أهلا النوادي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال المصنف رحمه الله ورضي الله تعالى عنه وأرضاه ونفعنا به وبعلومه وعمدنا بأسراره وعادنا من بركاته في الدارين رضي الله عنكم. باب الاستحام في الأذان. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, salawat salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan mulia Nabi tercinta Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa barak wasallam beserta seluruh keluarga beliau, sahabat beliau dan umat beliau yang senantiasa melaksanakan ajarannya hingga akhir masa nanti. Ikhwanul muslimin rahimakumullah, yang saya muliakan, yang saya hormati para imam masjid al-muhajirin wa nakhusu bidzikri al-habib Alwi al-bar mata'anallahu ta'ala bituli hayatihi wa umrih. Yang saya muliakan para asatiz, para habaib, para hadirin hadirat Al-Habib Alwi Al-Bar yang saya muliakan dan yang hadir, mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kita sehat wal afiyah fi ta'ah wal ibadah, amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mengkaji kajian mukhtasar Sahih Al-Bukhari, mungkin terlebih dahulu kami sampaikan terkait masalah yang relevan saat ini, apalagi mendekati pemilu, masalah yang disebut dengan ar-rishwah, ya. Suap menyuap, sogokan, ya. Bahasanya ar-rishwah. Kita sudah membaca beberapa literasi para ulama, yang saya masuk ulama-ulama terdahulu. Semuanya sepakat, tidak ada khilaf, bahwa jika ingin memilih pemimpin, yang pertama dilihat ketakwaannya kepada Allah. Itu yang disepakati. Kemudian rinciannya sudah dijelaskan oleh Imam Al-Mawardi di dalam kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah. Kalau masih bimbang, sholat istikharah itu solusi. Nah, sholat istikharah itu petunjuk dari pilihan yang kita bingung yang mana nih. Gunakan sholat istikharah, insya Allah dapat jawaban yang benar. Nah, sekarang terkait masalah menyogok, saya tidak berbicara secara khusus, umum ya, secara hukum Islam. Bagaimana sih hukum menyogok dan apa itu artinya menyogok, ar-rishwah itu. Kita harus bedakan dulu antara menyogok, memberikan hadiah, dan memberikan harta. Kalau hadiah, kita ketahui ya, para ulama menjelaskan perbedaan antara hadiah, memberi hadiah dengan menyogok. Kalau memberikan hadiah, ini ada di kitab Ar-Ruh Ibnul Qayyim ya, sekalipun kitabnya membahas tentang masalah alam kubur, masalah hari kiamat dan seterusnya, tapi di situ ada satu bab yang menerangkan al-farqu baina syai'ain, perbedaan di antara dua masalah. Di situ
perbedaan antara menyogok dan memberikan hadiah. Diterangkan oleh Ibnul Qayyim di dalam kitab Ar-Ruh yang lahir 691 Hijriah, wafat 751 Hijriah. Juga ada kitab yang menerangkan perbedaan-perbedaan tersebut secara khusus, karya Imam Al-Askari berjudul Al-Furuq Al-Lughawiyah. Di situ diterangkan kalau memberikan hadiah ini kan beda tipis dengan memberikan sogokan. Hadiah itu tujuannya li jalbil mahabbah, untuk menarik cinta. Jadi dia memberi itu motivasinya tidak ada kepentingan apa-apa. Hanya memberi tujuannya apa? Untuk menarik rasa cinta. Dia senang kepada orang tersebut, dia berikan hadiah. Tidak ada motivasi lain kecuali hanya masalah apa? Rasa cinta. Itu namanya hadiah. Wa dalam riwayat al-hadiyah, hadiyatullah ilal mu'mini asailu ala babihi. Hadiahnya Allah kepada orang beriman adalah orang yang datang meminta bantuan kepadanya di depan pintu rumahnya. Orang yang meminta itu fir riwayah adalah hadiah. Kenapa disebut hadiah? Karena Allah berikan peluang kita mendapatkan pahala besar, membantu orang yang sedang meminta. Itu hadiah. Kalau riswah, sogokan, di situ dia memberikan sesuatu li jalbi maslahah, li nafsihi, au li hisbihi, au li kaumihi, au manfa'ah li nafsihi, au li qaumihi, au li hisbihi. Ini bedanya dengan hadiah. Kalau sogokan dia memberikan sesuatu dengan tujuan ada kepentingan di balik itu. Bukan karena cinta, tapi ada kepentingan. Ada tujuan tertentu. Ya. Untuk dirinya maupun untuk kaumnya atau untuk partainya, kalau bahasa kontemporer. Jadi bukan karena mahabbah, bukan karena dasar cinta, tapi kepentingan pribadi. Dan kepentingan ini kita belum tahu baik atau tidak. Kalau kita tahu kepentingan ini nanti membawa kepada kepentingan yang di dalamnya tidak ada kebaikan, justru adanya keburukan, maka tentu itu dilarang. Dan secara umum sogokan itu dilarang secara umum, ya. Itu namanya riswah. Ada istilah di dalam Al-Quran namanya badlul mal, memberikan sesuatu kepada orang lain dengan tujuan bukan untuk pribadi, bukan untuk mendapatkan cinta orang tersebut, tapi level yang lebih tinggi lagi. Dia memberikan sesuatu kepada orang lain untuk menarik orang berbuat baik, untuk mengajak orang mengenal Allah, untuk mengajak orang mengenal agama Islam. Ini bukan sogokan. Ini namanya badlul mal. Dan itu kemuliaan. Jadi misalnya ada satu kegiatan, satu majelis ta'lim, cara dia mengajak mereka masuk ke majelisnya, dia berikan sarung, diberikan uang. Ini saya kasih uang ya, 100.000. Saya kasih sarung. Untuk apa? Ada waktu hadir di majelis. Ini bukan sogokan. Ini mulia. Karena dia mengajak bukan untuk pribadi dia. Gak ada kepentingan pribadi. Dia ngajak orang untuk kepada Allah dan Rasul. Itu disebut badlul mal. Makanya di dalam tafsir Jalalain, kalau kita membaca tafsirannya, alladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah. Alladzina
yunfikuna amwalahum fi sabilillah. Orang-orang yang mendermakan harta mereka di jalan Allah. Itu bukan sogokan. Itu bukan hadiah. Tapi dia level lebih tinggi. Namanya badlul mal. Sebab itu Imam Suyuti menafsirkan alladzina yabdzuluna amwalahum fi ta'atillahi wa mardatihi. Apa itu badlul mal? Mereka memberikan harta kepada orang lain dengan tujuan mengajak orang lain taat kepada Allah dan meraih ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ini beda tuh. Hadiah beda, menyogok beda, badlul mal juga berbeda. Saya membaca hadis. Di hadis itu kan Nabi mengatakan dalam beberapa riwayat, la'anallah ar-rashi wal murtashi war-ra'ishi alladhi yamshi bainan nas. Ini hadis riwayat Imam Ahmad yang lahir 164 Hijriah, wafat 241 Hijriah di dalam Musnad. Nabi mengatakan Allah melaknat orang yang menyogok dan orang yang menerima sogokan dan orang yang menjadi perantara yang mengantarkan uang kepada orang yang disogok. Jadi 3 orang ini kena nih. Yang menyogok, yang disogok, dan yang membawa sogokan. Yang membawa uang sogokan itu juga disebut dalam hadis Nabi. Laknat, Allah melaknat mereka. Dalam riwayat yang lain disebut ar-rashi wal murtashi finnar. Yang menyogok dan yang disogok berada di dalam neraka. Baik. Ternyata di dalam penjelasan para ahli hadis, yang dimaksud di hadis tersebut, orang yang menyogok dan yang disogok berada dalam neraka, itu kesimpulannya 2. Yang pertama, ibtalul haq. Yang kedua, tahqiqul batil. Dia sogok dengan tujuan membatalkan kebenaran. Contoh kasus hakim. Dia sudah tahu ini orang ini benar. Pengacara. Dia tahu nih orang ini salah. Kita ke hakim dulu. Nabi buat sensus al-qadiyani finnar wal qadi finnar fil jannah. Al-qadiyani finnar wal qadi fil jannah. Atau dalam riwayat al-qadi fil jannah wal qadiyani finnar. Perbandingan hakim, 2 masuk neraka, 1 masuk surga. Artinya apa? Ini bahasa nubuah nih, bahasa kenabian. Bukan berarti menyinggung profesi hakim. Ulama juga banyak yang menjadi hakim. Ya. Hakim yang adil mulia, hakim yang benar itu mulia. Tapi hakim yang mempermainkan hukum, Nabi sensus dengan bahasa nubuah, 2 masuk neraka, 1 masuk surga. Artinya hakim itu paling banyak masuk nerakanya. Dan tidak mungkin Nabi mengatakan itu keliru. Tapi ada yang masuk surga juga. Ada. Wah, yang masuk surga ini, dia punya derajat mulia, tinggi. Karena tidak mudah memutuskan hukum. Hadis tadi berbicara dengan contoh ini. Yang pertama, ibtalul haq. Dia sudah tahu orang ini benar, tapi dibayar. Dibayar oleh oknum, sehingga dia putuskan itu bersalah. Itu namanya masuk uang tadi apa? Sogokan tadi. Masuk hadis ini. Ibtalul haq, membatalkan sesuatu yang hak. Wa tahqiqul batil. Atau dia menerima sogokan untuk mewujudkan kebatilan. Mewujudkan kebatilan. Contoh, ini daerah muslim, masjid, ada pesantren, misal ya, semuanya muslim, semuanya alhamdulillah agamanya baik.
tahu-tahu mau buat tempat prostitusi. Sebenarnya secara undang-undang dilarang itu, tapi bisa izin keluar, sudah dibayar, masuk ke hadis ini. Allah melaknat dan orang semacam ini finnar, di dalam neraka. Itu maksud di dalam hadis itu. Sekarang ditarik ke masalah kita menerima atau ada orang menerima sogokan untuk memilih sesuatu yang sudah jelas salah. Misal ya, ini ada calon presiden, calon raja dah. Ya, kita tahu nih bahwa ini tidak benar. Tapi karena dibayar, kita milih. Berarti masuk kepada apa tadi? Tahqiqul batil. Mendukung kebatilan. Masuk juga ke dalam hadis. Atau kita tahu nih, ini calon yang ini baik. Calon ini bertakwa kepada Allah. Tapi karena dibayar, jangan milih dia ya. Berarti ibtalul haq. Membatalkan kebenaran. Sudah tahu ini benar, kita batalkan. Karena sebab itu namanya menyogok. Ada yang bertanya, Ustaz, bagaimana kalau kasih hadiah ke guru sebelum terima rapot? Ya. Masuk di mana tuh? Riswah, nyogok. Pasti itu dikasih karena sangkut paut apa? Ini mau isi nilai nanti nih. Secara kejiwaan pengaruh. Secara kejiwaan, itu ilmu psikologi itu. Pas baca anaknya yang ngasih hadiah 10 juta. Waduh, dia kasih 10 juta. Di bawah alam sadar itu pengaruh secara jiwa. Sudah yang tadinya nilainya sebenarnya sesuai dengan yang ada dari nilainya itu 60, karena sebab teringat 10 juta masuk kantong hadiah, akadnya kan hadiah. Hanya sudah sesuai jumlahnya 10, 100. 10 juta ya 100. Walaupun niatnya hadiah. Dan saya rasa di undang-undang Indonesia kan ada istilah itu, apa? Gratifikasi atau apa itu ya. Ya itu dalam Islam masuk ke situ memang. Kalau hadiah bagaimana? Sudah selesai terima rapot, sudah kasih nilai, baru kamu datang kasih. Iya kan? Baru kasih, itu hadiah. Karena gak ada kepentingan. Gak ada maslahat li nafsihi, au li gaumihi, au li hizbihi. Itu perbedaan hadiah, menyogok, dan badlul mal. Badlul mal ini luar biasa. Dulu ulama-ulama terdahulu, Imam Sufyan Ats-Tsauri itu mau dilantik jadi hakim. Beliau menolak menerima jabatan itu, tapi dipaksa. Akhirnya beliau hijrah dari Irak, hijrah ke Yaman. Lari karena menghindari jabatan. Di zaman itu tidak aneh. Karena ulama-ulamanya benar-benar mukhlisun, kemudian waro, takut terhadap hukum Allah. Tapi kalau dibawa di zaman kita itu aneh. Kasih jabatan lari. Di zaman kita terbalik. Semuanya pengen mengejar jabatan. Baik. Nah itu sedikit pengantar tentang masalah rishwah wal hadiyah wa badlul mal.